this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur 13 ayat 3, demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup tidak pernah lepas dari segala permasalahan. Semua hal bisa tiba-tiba berubah, rusak, dan bahkan hilang dan lenyap. Seperti yang kita lihat hari-hari ini di Israel sana. Saat semua damai dan sedikit pun tidak terdeteksi akan adanya serangan, tiba-tiba musuh datang menghancurkan kedamaian yang ada. Itulah yang diwanti-wanti Tuhan kepada kita. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maka oleh sebab itu kita harus bersyukur, karena bukan hanya si pencuri yang datang, tetapi ada Yesus yang menjadi juru selamat, yang juga datang memberkati dengan segala kebaikannya. Di dalam menghadapi setiap permasalahan, kita harus belajar melihat setiap masalah, situasi, keadaan, atau peristiwa yang sedang terjadi di dalam hidup kita dari sudut pandangnya Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Ia tetap menjadi jawaban bagi kita. Jika kita membaca kitab Mazmur pasal 13 secara keseluruhan, maka kita dapat melihat bagaimana Daud mengalami tekanan yang sangat berat. Sampai berulang kali ia berseru kepada Tuhan mempertanyakan berapa lama lagi Tuhan akan menolongnya. Kita mungkin mengalami hal yang sama, dan mungkin kita juga sedang ada di dalam jurang keputusasaan, karena pertolongan yang kita harapkan tidak kunjung datang. Tetapi saudara-saudaraku, tetaplah percaya, karena segala sesuatu ada waktunya. Jadilah tenang dalam cara dan waktunya Tuhan. Kita dapat merasakan kegelisahan yang sedang melanda Daud saat menantikan jawaban Tuhan. Tetapi tetap saja, apa yang ditulis Daud adalah doa kepercayaan. Dan berulang kali Daud berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Akan tetapi di atas segala penantian Daud, ia menyatakan kepercayaannya yang tidak pernah pudar, dengan tetap berdoa, dan berharap. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 13 ayat 4. Dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Mungkin saat ini kita juga sedang dalam kondisi yang sama, di mana kita nyaris putus asa dan menantikan pertolongan Tuhan yang tak kunjung terlihat. Tapi apakah kondisi iman kita sama seperti Daud?
yang masih tetap akan berdoa dengan percaya dan tetap menantikan pertolongan Tuhan. Atau malah sebaliknya, kita menjadi khawatir dan kekhawatiran kita menjadi begitu besar sehingga merajai hati dan pikiran kita. Atau mungkin bahkan kita sampai kepada titik depresi dan merasa bimbang hati. Sebenarnya semua itu adalah pilihan, karena kita yang menentukan hidup kita di depan sana. Itulah sebabnya, dalam kondisi sesulit apapun, nantikanlah Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pada akhir doanya, Daud memperlihatkan iman, dan Daud memperkatakan kemenangan menjadi suatu doa kepercayaan yang diperhitungkan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 13 ayat 6. Dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pilihlah untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan, karena Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Sebab Tuhan berkata, siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikian yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 27. Dan oleh sebab itu pula, kita juga harus ingat 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. So, saudara-saudaraku yang terkasih, tetaplah tenang dan nantikanlah Tuhan. Sekalipun badai belum berlalu, perang belum usai, Ia tetap Allah yang menjadi pertolongan yang kuat bagi kita. Sebab Dialah Allah yang tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati.